Ini lag variabel dari tingkat kemiskinan, misalkan P0 di tahun 93 itu bagaimana, atau P2 di tahun 93 itu bagaimana. Ini kita run dulu. Sorry, salah. Oke. Nah, ini hasilnya. Jadi, karena ini di regressnya quietly, jadi nggak ada tabel yang panjangnya. Karena ini kalau kita mau coba tanpa quietly, ntar keluar semua variabelnya. Misalkan seperti ini. Tuh, jadi keluar variabel kayak gini, panjang-panjang. Dan sebenarnya result yang important itu adalah di sini. Kita mau lihat bagaimana dampak dari menurunnya tarif output dan menurunnya tarif input terhadap tingkat kemiskinan dan measure poverty lainnya. Oke, di sini tadi regresinya udah jalan, tapi kita butuh lihat tabelnya. Nah, di sini kita bisa bikin tabelnya pakai estimate table, atau sebenarnya bisa juga pakai outrack 2 atau comment yang kalian tahu lainnya. Tapi di sini untuk mempermudah demonstrasi di Stata, kita bisa pakai ini, estimate table. Dan di sini aku cuma mau tampilin dampak dari tarif output dan tarif input, difference-nya nih. Perhatikan di sini ada D dot, jadi D titik tarif out atau D titik tarif input. Nah, dan ini impact-nya terhadap poverty measure. Jadi ini P0 untuk household, untuk yang household head-nya itu tidak sekolah, primary, secondary, dan tertiary. Ini untuk P1 dan ini untuk P2-nya. Lalu hasilnya adalah seperti ini. Kita mendapatkan kalau ternyata tarif input yang menurun itu justru punya korelasi negatif terhadap poverty, meaning that penurunan dari tarif impor untuk barang output itu justru bisa meningkatkan tingkat kemiskinan. Tapi kalau kita lihat difference-nya dari tarif input, justru itu positif. Jadi penurunan tarif input untuk barang impor akan menurunkan tingkat kemiskinan. Nah, itu kan untuk P0, begitu juga dengan P1, poverty gap, dan poverty severity-nya. Nah, selanjutnya kita mau lihat bagaimana sih setelah datanya kita modif. Nah, di sini saya mau merge datanya menggunakan year dan island dengan dataset new tarif yang di atas ini ya. Ini new tarif yang tadi kita collapse dan reshape dan hitung weighted average-nya. Nah, sebenarnya ada beberapa data yang nggak merge karena kalau kita lihat data yang nggak merge ini either island-nya kosong atau yang satu lagi year-nya juga kosong. Jadi emang nggak bisa kita identify itu. Nah, lanjut lagi. Setelah ini kita lakukan hal yang sama. Tapi karena susunan datanya udah berubah, kita harus sort dulu pakai XTset. Jadi kalau yang sebelumnya ini karena datanya udah jadi dan udah sorted, kita bisa langsung melakukan difference regression. Tapi karena datanya setelah merge susunan jadi berbeda, kita harus sort lagi menggunakan XTset. Ini kita lakuin dulu, kita run. Udah keluar hasilnya. Nah, di sini yang kita ganti adalah tarif inputnya, tarif underscore input
_3, kita ganti dengan SP tarif. Karena SP tarif ini adalah weighted tarif yang sudah kita hitung, kita modif pakai data IRIO 2016. Mungkin memang tidak ideal, tapi ini untuk demonstration purpose only. Dan mungkin teman-teman juga bisa menggunakan ide ini kalau misalkan di beberapa tahun ke depan ada trade liberalization lagi, mungkin tarifnya tahu-tahu jadi nol gitu. Sekarang sih kebanyakan tarifnya udah 1 digit, tapi mungkin ada yang tarifnya jadi nol atau drastis. Nah, mungkin metode ini bisa dipakai. Jadi ya semacam kita lihat acuannya dari studinya Kiskatos dan Robert Sparrow ini. Nah, next kita lanjut juga bikin tabelnya kayak yang di atas. Sorry. Nah, ini langsung di run dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi hasilnya masih sama teman-teman, dan justru makin signifikan sih kalau dilihat-lihat, karena mungkin ada semacam variability antar pulau. Jadi di sini untuk tarif outputnya masih sama negatif dan signifikan untuk household yang headnya itu no education atau primary education. Tapi untuk tarif inputnya ini korelasinya positif. Ya, sama semua sih kurang lebih untuk poverty gap, severity, dan juga untuk si poverty rate ini. Nah, begitu teman-teman. Untuk bagaimana sih cara pemanfaatan IRIO ke data sosioekonomik lainnya, dan mungkin untuk data-data yang biasanya kita gunakan dalam regresi, apa sih middle ground-nya antara regresi sama IRIO. Jadi bisa melalui share-share input kayak barang input kayak gini, atau mungkin kalian juga kepikiran pakai coefficient of interdependence buat data-data yang trade related kayak gitu. Nah, oh ya, mungkin tadi juga agak lupa disebut kalau misalnya jurnal ini tadi pakai first difference ya metodenya ini nih. First difference specification. Jadi kita lihat dampak dari perubahan variable Y-nya, yaitu tadi poverty dan labor market outcome. Jadi kan kita lihat perubahan poverty yang P0, P1, P2, dan ini kita lihat bagaimana dampak dari variable of interest-nya dua ini, delta output tarif dan delta input tarif. Nah, selain itu juga kenapa tadi kita butuh untuk XT-set, kita set panel datanya. District ID itu jelas itu pembagian clusternya, dan untuk time-nya itu kita pilih yang time bukan year, karena time ini dibuat tanpa gap, sedangkan kalau year ini ada gapnya, ada gap 93, 96, 99, 22. Jadi supaya lebih mudah dan tersusun datanya. Oke, mungkin ini untuk demonstrasi dari statanya. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah apakah ada contoh-contoh lain untuk ide studi di IRIO, dan kalau kita merge dengan dampak sosioekonomik lainnya atau data lain. Nah, contohnya ini adalah dari Ibu Yesi Fadila di tahun 2019. Ini adalah tesis beliau waktu di ANU. Jadi ini ada impact of trade liberalization on health outcomes, air pollution, yang lagi hot sekarang nih, air pollution sama sosioekonomik aspek. Nah, di sini di sini lengkap sih pembahasannya. Jadi kayak ada beberapa chapter dari tesisnya dan dari disertasi beliau yang menjelaskan masing-masing apa namanya, masing-masing dari dampak tarif terhadap environmental, health, dan socioeconomic outcome. Jadi di sini kayak extension dari paper Kiskatos dan Robert Sparrow tadi. Nah, jadi di sini bisa ngeliat, dan ada robustness check-nya juga banyak.
Tapi untuk empirical strateginya itu kurang lebih mirip-mirip. Sini pakai output tarif juga, dan untuk input tarifnya juga sama. Lalu di sini pakai first difference juga sih, ya, pakai first difference FM model kayak gitu. Jadi di sini teman-teman bisa explore lebih lanjut nih. Mungkin siapa tahu setelah baca ini jadi dapat ide. Nah, uh, research berikutnya itu adalah processing trade in Chinese IRIO. Jadi ini saya dapatkan dari University of Groningen. Nah, di sini mau ngelihat bagaimana sih posisi China trade melalui IRIO gitu. Sebenarnya lumayan agak deskriptif, tapi sebenarnya di sini juga membahas isu teknisnya gitu loh. Value added-nya gimana, dan matriks-matriksnya juga gimana, validasi datanya. Dan ini hasilnya perbandingan antar IRIO. Terus yang ketiga ini ada dari mau melihat evaluasi dari industrial sector sama water consumption per provinsi. Ini juga menarik sih. Di Bali nih lokasi lokasi research-nya. Jadi dilihat konsumsi airnya itu bagaimana, dan dilihat backward linkage sama forward linkage-nya. Jadi ada direct and indirect water consumption gitu, pakai BL multiplier. Nah, ini sebenarnya I/O sih, tapi mungkin bisa jadi salah satu inspirasi juga, karena sebenarnya dari data I/O maupun IRIO ini tuh kita bisa bikin shock-shock dari final demand atau consumption, atau dari income juga seperti itu. Nah, terakhir ini ada buku yang penting banget buat teman-teman yang mau belajar input-output analysis. Jadi buku Miller and Blair, judulnya Input-Output Analysis, Foundations and Extension. Jadi di sini benar-benar ngebahas soal I/O. Nih, jadi Input-Output Analysis. Chapternya ini banyak. Mungkin teman-teman juga bisa cari di perpus atau di website internet lainnya. Sebentar. Ini agak... Ya, jadi intinya buku ini tuh menjelaskan tentang teknisnya. Jadi belajar matriksnya, lalu belajar bagaimana tabel I/O itu atau IRIO bisa di-shock seperti itu. Nah, di sini selain model I/O juga ada IRIO, juga ada perkembangan berikutnya. Jadi setelah I/O, IRIO itu ada SAM, Social Accounting Matrix, dan SAM ini tuh menambahkan faktor lainnya, yaitu institution. Jadi kan kita udah bahas I/O ini trade flow, IRIO trade flow antar region, dan terakhir ini SAM itu ada faktor institusi. Jadi kita bisa ngelihat lagi tuh bagaimana dampak dari suatu shock terhadap household. Kalau kita lihat berdasarkan income decile-nya, atau mungkin kita juga bisa lihat berdasarkan aktornya, seperti ada government, ada pengusaha, terus household, rural, urban, dan lain-lainnya. Jadi ini menarik ya, makin ke sana makin advance dan sampai mendekati CGE. Nah, SAM ini juga biasanya ada modifikasinya lagi, ada IRSAM juga, Interregional Social Accounting Matrix, terus ada FSAM. Jadi FSAM itu Financial Social Accounting Matrix yang pernah disusun oleh Prof. Iwan Jaya Aziz dan Bank Indonesia. Jadi dulu ada tahun 2000, sekitar 2008 atau 2004 ada FSAM. Dan itu bisa di-download juga panduannya di websitenya Bank Indonesia. Jadi lebih banyak lagi tuh konsolidasinya, dan bahkan itu ada tambahan institusi finansial dan instrumen finansialnya.
Nah, ini tadi materi IRIO-nya juga ada yang diambil dari buku Miller and Blair ini. Oke, jadi mungkin itu sekedar sharing-sharing terkait IRIO dari saya. Terima kasih juga atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan apabila teman-teman ada pertanyaan atau komentar, bisa isi di kolom komentar yang tersedia di bawah ini. Terima kasih semuanya.